Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan telah memilih konsultan dari Cina dan Jepang untuk membantu pekerjaan desain awal. Desain saja butuh asing, Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, pihak Amerika Serikat menurut Luhut Binsar Panjaitan sangat tertarik pada rencana Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Cina telah mencari peluang untuk merancang landscape perkotaan dan pengelolaan air, sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Didanai oleh asing. Kira-kira kedaulatan kita ini di mana, saudara-saudara sekalian? Kira-kira kedaulatan kita itu tinggi atau rendah, saudara sekalian? Rendah. Kalau rendah, ini pengkhianatan atau tidak, saudara? Pengkhianatan tidak, saudara? Kalau mereka membantah, silahkan bantah sekarang ini. Silahkan bantah 56 nama tadi terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, buktikan sekarang juga. Kayaknya lebih nyaman taruh sini. Nah, enak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seru sekalian alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, di seluruh pelosok negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, semua yang mendengar siaran ini, baik siaran langsung maupun nanti siaran relay yang akan dilakukan oleh banyak channel, semoga kebahagiaan selalu bersama Anda. Semoga semangat perjuangan tidak pernah padam dalam diri yang ada di sini. Takbir. Takbir. Dan juga semoga semangat perjuangan tidak lekang oleh waktu pada seluruh rakyat Indonesia yang tidak menginginkan penjajahan terus hadir di negeri ini. Setuju? Setuju. Oke. Saya akan sedikit mereview, baru kemudian masuk pada poin yang saya ingin sampaikan. Ada banyak alasan kemarin kenapa kita menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bukan karena kita benci Kalimantan Timur, bukan. Bukan kita benci pada rakyat Kalimantan Timur, bukan. Bukan kita benci pada alam Kalimantan Timur, bukan. Banyak alasan kemarin kita simpulkan, kita sampaikan. Ada dua yang sangat penting yang saya ingin review. Yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara dan sebagiannya di Kutai Kartanegara, ini syarat kepentingan para oligark. Sudah clear. Dari mana itu? Pemindahan ibu kota negara ini nanti merupakan proyek yang syarat kepentingan para oligark, di mana para oligark ini diuntungkan dari beberapa bagian. Pertama, untung besar karena kompensasi lahan. Ini clear. Jadi kalau dikatakan 180.000 hektar sampai 256.000 hektar ini bukan lahan kosong-kosongan. Di dalamnya ada konsesi-konsesi. Kita udah terangkan kemarin tuh. Siapa pemilik konsesi di ring 1? Siapa pemilik konsesi di ring 2? Nama-nama sudah disebutkan sana. Langsung saja buka di final report yang dikeluarkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia. Tadi sudah ditantang oleh Bung Kozinudin. Kalau tidak percaya, buktikan, balas apa yang ada di dalam final report itu. Silahkan, bantah yang ada di situ. Jangan bawa ke yang lain-lain ya. Kita fokus ke sana. Dan itu kita tahu siapa yang akan diuntungkan dari kompensasi lahan. Ya tentunya yang punya konsesi lahan di situ. Apakah konsesi terkait dengan izin usaha pertambangan 144, kemudian yang terkait dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, baik itu hasil ala hutan alamnya maupun hutan tanaman industrinya, ada nama-nama yang sudah disebutkan Bung Kozinudin tadi itu, ini harus dibuktikan. Dalam artian kalau mereka membantah, silahkan bantah sekarang ini.
Silahkan bantah 56 nama tadi terlibat atau tidak. Kalau tidak terlibat, buktikan sekarang juga. Kami menduga mereka lah yang akan dapat untung besar dari kompensasi lahan ini. Takbir. Yang kedua, untung besar dari pembangunan berbagai sarana prasarana yang ada di sana. Tentu pembangunan konstruksi yang ada di sana bukan pemain ecek-ecek dong, tapi tentu pemain besar. Diduga kuat pemain-pemain besar, inilah kontraktor-kontraktor besar, pengembang-pengembang besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau begitu siapa yang ada diuntungkan dari situ? Sekali lagi, para oligark. Yang ketiga, untung besar dari apa? Dari penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Melalui apa? Pemanfaatan, atau yang kedua melalui pemindah tanganan. Tentu kita tahu bahwa pembangunan ibu kota negara ini membutuhkan anggaran. Salah satu peluang anggaran itu akan kemungkinan besar diambil dari penjualan aset-aset negara yang ada di Jakarta yang akan ditinggalkan. Nah, yang sangat dikhawatirkan itu adalah ketika negara membutuhkan anggaran besar untuk itu, khawatirnya aset-aset ini dilelang dengan harga yang sangat miring yang hanya bisa dijangkau oleh investor-investor properti yang besar. Sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Oligark. Setuju? Setuju. Oke, silahkan pemerintah, rezim membantah soal ini. Sampaikan secara terbuka. Saya pikir kita harus membuka soal ini ya. Oke, ini yang pertama, syarat kepentingan para oligark. Yang kedua, kita khawatir sekali karena kebutuhan anggaran itu naik memang sampai 19%, 53%, 53% dibantah lagi oleh pemerintah jadi 26% misalnya. Tentu berarti selebihnya ada 70% atau sampai 80% akan melibatkan swasta. Khawatir kami adalah ketika melibatkan pihak asing. Ketika pihak asing yang terlibat, maka saudara-saudara sekalian, yang diuntungkan aspek ekonomi dan ini akan berisiko untuk kedaulatan negeri ini, saudara. Takbir. Ini yang sangat mengerikan sekali. Catatan kami, beberapa waktu yang lalu, sebelum hari ini ya tentu, kami berikan catatan, ruang pemerintah pada sektor swasta, termasuk dalamnya asing, ini sangat luas. Mulai dari konsep desain sampai ke pembiayaan infrastrukturnya. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan telah memilih konsultan dari Cina dan Jepang untuk membantu pekerjaan desain awal. Desain saja butuh asing, Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, pihak Amerika Serikat menurut Luhut Binsar Panjaitan sangat tertarik pada rencana Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Cina telah mencari peluang untuk merancang landscape perkotaan dan pengelolaan air. Sementara Amerika Serikat ingin membantu membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, oh ini hanya negara tertentu. Cina tidak, Cina ada masuk. Peluangnya akan masuk ke situ juga muncul. Amerika Serikat pun akan berpeluang di situ. Dan ini yang menyampaikanlah Kementerian PUPR beberapa waktu yang lalu. Memang betul bahwa kemudian Menteri Investasi Bahlil Lahadalia itu menyampaikan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab menyiapkan investasi senilai 10 miliar US dollar. Itu memang disampaikan. Menurut dia komitmen investasi Uni Emirat Arab pada ibu kota baru ini akan masuk melalui lembaga pengelola investasi. Oke. Walaupun saat ini sepi, saya katakan, sepi dari apa? Info lanjutan tentang hal ini. Sampai detik ini belum ada investor yang kemudian benar-benar memastikan ingin masuk, investor asing yang ingin masuk ke sana. Tapi oke, kalaupun belum, ketika nanti gedung-gedung itu, infrastruktur itu, bangunan-bangunannya, berbagai aspeknya, anggap saja misalnya sampai 80% didanai oleh asing. Kira-kira kedaulatan kita ini di mana, saudara-saudara sekalian? Kira-kira kedaulatan kita itu tinggi atau rendah, saudara sekalian? Rendah. Kalau rendah, ini pengkhianatan atau tidak, saudara? Pengkhianatan tidak, saudara? Ini luar biasa menurut saya. Ini yang sangat mengerikan dalam konteks kita hari ini. Walaupun sekali lagi masih sepi, ada info, ada rumor yang berkembang bahwa para investor ini takut dengan turnover oleh Cina nantinya.
Khawatir gitu loh. Nanti tiba-tiba disepak Cina yang masuk. Mohon maaf, kayak kereta cepat, kereta Cina. Kereta cepat, khawatirnya. Atau jangan-jangan memang tidak menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan berarti kemungkinan proyek itu akan mangkrak. Kalau mangkrak siapa yang dirugikan saudara? Rakyat. Siapa yang untung saudara? Oligarki. Asing dan asing tentunya nanti. Oke, baik. Sekarang kita bicara skema pembiayaan. Ini yang sangat lucu. Di data Bappenas disebutkan, memang ini datanya clear banget. Di awal disebutkan bahwa APBN 19,2%. KPBU sistem ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha itu 54,6%. Kemudian swasta murni ini adalah 26,2%. Dalam perkembangannya ketika rame pansus lagi diskusi, pemerintah menaikkan 53%. Kemudian pemerintah bantah lagi. Enggak kok. Berapa? Di data website IKN disebutkan 26%. Ini kayak main-main gitu loh. Anggaran dibuat main-main. Makanya kapan waktu ada DPR yang mulai protes tuh. Protesnya apa? Nggak jelas nih anggarannya nih, ya. Anggaran untuk IKN ini nggak jelas. Waduh, gimana nih, Masya Allah ya. Untuk sebuah proyek yang sangat besar, kontribusinya yang tidak clear. Nah, saudara-saudaraku sekalian, poin yang ingin saya catatkan di sini begini. Kalau kemudian APBN itu mau sedikit, mau banyak, anggap saja naik 53%. Kira-kira APBN kita itu biasanya isinya dari apa sih? Pajak. Kalau nggak pajak, utang. Kalau nggak pajak, utang. Oke. Maka kemarin muncul satu wacana dari Bu Sri Mulyani bahwa, akan ada wacana dari rezim negeri ini untuk memberikan pajak khusus pada rakyat untuk pembangunan IKN. Ini kira-kira dolim tidak saudara? Dolim tidak saudara? Luar biasa. Kemudian kalau utang luar negeri, misalnya saja nambah utang kita sekarang udah berapa sih? Udah 6.700 triliun lebih. Nambah utang lagi misalnya tahun ini 500 triliun, nambah berapa? Berarti sudah jadi 7.000 triliun lebih. Nambah lagi nanti berikutnya. Sekarang pertanyaan, sing bayar utang sopo? Rakyat atau Jokowi saudara? Rakyat atau DPR saudara? Kalau rakyat berarti ini dolim tidak saudara? Dolim saudara sekalian. Apalagi di catatan saya, utang Indonesia dari mulai 2000 sampai 2020 itu naik 422%. 422%. Sementara kemiskinannya hanya turun 29%. Utangnya naik 422%, miskinnya hanya turun 29%. Sementara total bayar bunga utang dalam dan luar negeri itu sampai 2.672 triliun rupiah. Sekarang pertanyaan saya, dari utang itu saya nguntung sopo? Rakyat itu yang miskin, yang berkurang banyak atau sedikit kira-kira? Sedikit, nggak terbanding. Nah ini kedua kita lihat, udah beban utang, kemiskinan juga tidak berkurang secara signifikan. Ini yang nggak ngeri. Dan terus terang saya kemarin sampaikan, ada persoalan ini bukan sekedar hitung-hitungan utang. Persoalan ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utang ini ada ribanya. Sementara riba itu, ya, itu yang paling rendah aja dosanya seperti menzinai ibunya sendiri. Itu hanya 2 dirham. Bayangkan kalau jumlah utangnya sampai ribuan triliun, kira-kira ini sebuah kedoliman yang sangat nyata tidak saudaraku sekalian? Luar biasa ini. Sementara Allah Subhanahu melaknat yang semikian ini. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kalau Allah sudah mengharamkan, maslahat atau madharat saudara? Maslahat atau madharat saudara? Kalau pemimpinnya sudah membuat madharat, ini kira-kira yang hancur rakyatnya atau DPR-nya saudara? Rakyatnya. Udah, ini sebuah, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sudahlah utang ribawi, Allah nggak ridho. Kemudian pajak mendolimi rakyat, Allah juga nggak ridho. Kira-kira rezim negeri ini diridhoi Allah tidak? Tidak. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Terus kemudian
Anggap saja Pak Agung itu saya kurangi deh APBN-nya nggak banyak-banyak, balik lagi 19%. Berarti sisanya berapa? 80% akan dibuka untuk investasi asing. Kira-kira atau swasta asing atau swasta dalam negeri. Kira-kira kalau swasta asing, swasta dalam negeri yang membiayai pembangunan ibu kota, hancur nggak kedaulatan kita kira-kira saudara? Hancur. Bagaimana ibu kota rahasia diketahui oleh swasta? Bagaimana ibu kota lorong-lorong untuk nanti mungkin Pak Jokowi nyari gorong-gorong untuk sembunyi supaya tidak diketahui oleh musuh misalnya, itu diketahui oleh swasta. Mau lihat gorong-gorong ke bawah, oh sudah di sana Pak Jokowi tembak dor misalnya begitu. Ini jelas mengganggu kedaulatan. Oke, ini poin-poin penting untuk kita lihat. Dan tentunya dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala pun enggak ridho. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali lagi tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika nantinya investasi asing ini besar, itu kekalahan Indonesia atau kemenangan Indonesia, saudara? Kekalahan atau kemenangan? Kalau kalah berarti Indonesia ini akan menuju kehancuran atau kehebatan kira-kira, saudara? Kehancuran. Terus gimana ini kira-kira? Kalau kebijakan rezim dilontorkan untuk menghancurkan negerinya sendiri, apakah kita rela, saudara? Apakah kita rela, saudara? Nah, inilah sistem kapitalisme. Inilah sistem kapitalisme. Sekalian saya menambahkan, coba bayangkan ya, betapa rusaknya riba negara ini. Ya, riba negara tahun 2022 itu mencapai 405 triliun. Berapa? 405 triliun. Di tahun yang sama, dana perlindungan sosial dan kesehatan kita hanya 398,2 triliun. Coba. Ribanya lebih tinggi daripada melindungi rakyat. Ribanya lebih besar daripada melindungi rakyat. Ya Allah, dolim tidak saudara ini? Masya Allah. Inilah kapitalisme. Kapitalisme yang merusak negeri ini. Ini yang saya ulang berulang kali. Negeri ini saatnya untuk berani ganti sistem. Kemarin ada yang bilang, saya dapat singgungan katanya dari Pak staf ahli Menkom Info. Ya tak? Menkom Info. Ya. Pak siapa? Pak Profesor lah ya. Dibilangnya ahli komunikasi. Ya. Karena ganti sistem itu berarti adalah menghancurkan pengen ganti Pancasila. Sekarang pertanyaan sederhana saja lah. Tadi yang saya contohkan tadi ciri negara kapitalisme atau tidak, saudara? Kapitalisme. Kalau begitu sebenarnya yang merongrong ideologi negeri ini siapa, saudara? Rezim negeri ini sendiri. Oke. Oleh karena itu ini waktunya kita untuk mulai berubah hari ini. Mulai berubah serius untuk menata negeri ini. Sedikit saya memberikan dorongan dengan cinta saya yang paling dalam pada seluruh rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Sederhana saja. Kalau kita membaca lahan itu, Bang Gozin ya, lahan ibu kota negara itu dulunya kan hutan alam yang luas. Di bawahnya ada batu bara, subur barang tambang yang luar biasa. Saya menyampaikan satu nas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu suraka'u fi salasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. Alma, air. Wal kala, padang pengembalaan. Wan nar, api. Sumber daya air itu milik umum, haram diberikan pada swasta. Haram diberikan pada Hasim Joyo Hadikusumo. Haram konsesinya diberikan keistimewaan pada Sukanto Tanoto. Haram keistimewaan lahan tersebut diberikan pada Luhut Binsar Panjaitan dan lain sebagainya. Kenapa? Dalam pandangan Islam itu adalah milik semua rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Termasuk yang di Kalimantan masyarakat adat. Ya Allah, dengan cinta saya yang paling dalam pada Anda, ini kami hadir. Tidak ada keinginan untuk menyudutkan Kalimantan atau masyarakat adat. Kami hadir bersama Anda untuk agar kesejahteraan itu sampai pada Anda. Jangan sampai oligarki yang memanfaatkan Anda untuk mereka mengeruk kekayaan di negeri Anda. Takbir, saudara. Nah,
Sumber daya air, sumber daya alam yang melimpah termasuk mineral, batu bara, itu dalam pandangan Islam milik umum. Milik umum itu jumlahnya yang sangat besar, itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu di hari ini yang baik, di hati kecil saya yang paling dalam, saya menyampaikan pada kita semua, yuk jangan anti pada syariah Islam. Insya Allah syariah ini akan membawa barokah buat semua, lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam termasuk manusia muslim maupun non muslim. Minta semuanya angkat tangan semuanya teman-teman sekalian, genggam tangan semuanya, ikuti kata-kata saya. Hari ini demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kedoliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariah Allah untuk kemaslahatan muslim maupun non muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.